Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah semua hari ini siap untuk memulai pelajaran? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, semuanya siap ya? Baik, sebelum Ibu memulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anakku sekalian. Baik, yang Ibu sebut namanya tolong menyahut. Sri Asrianti? Hadir, Bu. Lulu Isnaini? Bu. Saraswati? Hadir, Bu. Talia Anggi? Hadir, Bu. Ya, alhamdulillah semuanya hadir ya. Ya, pelajaran kita hari ini yaitu mengenai teks eksplanasi. Terlebih dahulu, Ibu ingin menanyakan, apakah di antara anak-anakku sekalian ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Saya, Bu. Ya, kepada Sri Asrianti, silahkan. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu informasi. Ya, betul sekali. Jawaban dari Saudari Sri Asrianti itu sudah benar. Akan tetapi Ibu akan lebih memperjelas setelah kita melihat PPT yang Ibu tampilkan. Ya, Ibu akan menampilkan PPT mengenai tes eksplanasi ya. Tolong diperhatikan baik-baik karena setelah ini Ibu akan memberikan tugas. Semuanya sudah bisa melihat PPT yang Ibu tampilkan? Ya, Bu. Ya. Teks eksplanasi adalah tes yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Jadi, tes eksplanasi itu memang berisi informasi yang bersifat fakta. Berikutnya yaitu ciri-ciri tes eksplanasi. Ya, ciri-ciri dari tes eksplanasi yang perlu anak-anakku sekalian tahu yaitu pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang bersifat ilmiah. Dan keempat, yaitu sifatnya informatif dan tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca. Yang terakhir yaitu menggunakan sequence markers, seperti pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, berikutnya struktur dari tes eksplanasi. Pertama itu pernyataan umum, jadi pada paragraf pertama akan membahas mengenai topik yang akan dijelaskan, proses-proses terjadinya atau proses keberadaan. Kedua yaitu urutan sebab akibat, dan yang ketiga itu interpretasi. Interpretasi ini berisi mengenai kesimpulan topik yang telah dijelaskan. Nah, untuk contoh dari tes eksplanasi, silahkan anak-anakku sekalian membuka buku tes yang telah Ibu siapkan pada halaman 20. Apa semuanya sudah melihatnya? Sudah, Bu. Ya. Baik. Sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada yang ingin bertanya ya. Baik, jika tidak ada maka Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok. Silahkan membagi beberapa kelompok, ya disesuaikan dengan urutan daftar hadirnya ya. Misalnya yaitu kelompok 1 urutan nomor urut 1 sampai dengan 5 dan begitu pun seterusnya. Sampai di sini semuanya sudah mengerti? Sudah, Bu. Nah,
Tugas kelompok yang Ibu berikan kepada anak-anakku sekalian yaitu silahkan menyusun dan membuat teks eksplanasi yang bertema mengenai bencana alam, kemudian nanti perwakilan kelompok yang membacakannya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Di mana dikumpul, Bu? Ya, nanti tugas kelompoknya ini itu dibacakan oleh salah satu perwakilan kelompoknya atau ketua kelompoknya ya, kemudian di video, terus dikirimkan ke grup WhatsApp. Ya, mengerti? Mengerti, Bu. Ya, jadi tes eksplanasi itu adalah tes yang berisi mengenai suatu kejadian yang ditampilkan secara runtut, yang bersifat fakta. Baik, Ibu akan memberikan tugas individu. Tugas individu ini yaitu silahkan anak-anakku sekalian membaca dan menyimak contoh tes eksplanasi pada halaman 25, kemudian silahkan dijawab pertanyaan yang ada dalam buku tes tersebut. Sampai di sini, apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas individu? Tidak ada? Baik. Ibu lanjut ya. Ibu akan bertanya kepada salah satu siswa. Ya, kepada Sri Asrianti. Apa ciri-ciri dari tes eksplanasi yang kamu ketahui? Ciri-ciri teks eksplanasi itu strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Kemudian informasi yang dimuat berdasarkan fakta, Bu. Nah, betul sekali. Jadi, anak-anakku sekalian, berdasarkan ciri-ciri yang telah dipaparkan oleh teman kalian ini, sudah benar. Jadi ciri-ciri yang paling umum dari tes eksplanasi itu adalah bersifat fakta, bukan opini. Ya, baik. Apakah ada di antara anak-anakku sekalian yang ingin menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Tidak ada? Semuanya sudah mengerti? Baik, jika tidak ada, maka Ibu akan menarik kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulan dari tes eksplanasi yang kita pelajari hari ini yaitu tes yang berisi mengenai proses suatu kejadian itu terjadi, baik itu peristiwa alam atau kejadian lainnya. Salah satu ciri utama dari tes eksplanasi yaitu dimuat berdasarkan fakta. Dan strukturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Nah, untuk pekan depan, kita akan kembali membahas mengenai teks eksplanasi. Dengan terlebih dahulu, Ibu akan membahas hasil kerja anak-anakku sekalian, hasil kerja kelompoknya, yang telah dibacakan oleh perwakilan kelompoknya masing-masing. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya mengenai tugas individu? Semuanya sudah jelas? Baik, jika tidak ada, maka pelajaran kita hari ini Ibu rasa sudah cukup. Ibu harap semua anak-anakku sekalian sudah mengerti ya apa itu tes eksplanasi. Ya, semuanya sudah mengerti? Mengerti. Ya. Sekian pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dan sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini,
Marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan salah satu temannya memimpin doa. Ya, Lulu, silahkan. Baik, Bu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Ya, selesai. Terima kasih, Lulu. Baik, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.